sesuai dengan kemampuan dia di saat ini supaya meningkat. Itu kan jadi tujuan pendidikan, tujuan sebagai pendidik, yaitu meningkatkan kemampuan sekecil apapun itu bisa dibangun pada anak. Untuk dari saya, memang kan dulu juga awalnya belajar balok tuh yaitu di sini tuh dipaksa belajar awalnya tuh. Jadi bukan awalnya saya di SD, enggak SD dulu sih, di toddler. Jadi guru baby house pernah, terus ke SD jadi guru pendamping. Di SD ditawarin nanti ibu itu jadi guru IPA ya sains gitu. Oh iya bu, gitu. Baru ngomong iya, besokannya tahu-tahu saya disuruh pindah ke TK jadi guru balok. Dan saya observasi ke saat itu gurunya Bu Triani selama 3 bulan gitu belajar. Dari situ oh ternyata main balok itu membuat bangunan, membuat apa saja, termasuk kayak bikin kupu-kupu yang nggak masalah, itu imajinasi anak-anak dituangkan dalam bentuk balok. Sampai seiring berjalannya waktu, ketika belajar lagi, ya balok itu kan untuk membuat bangunan. Apakah binatang itu bagian dari bangunan? Kan tidak. Berarti kita mengarahkan anak ke pembuatan bangunannya. Terus kembali lagi seiring berjalannya waktu saya belajar lagi. Oh iya, ternyata dari sentra balok itu belajar konstruktif, termasuk kemampuan berpikir. Kita harus berpikir dari dasar dulu, fondasinya yang kuat apa. Terus kemudian kebutuhan dari sebuah rumah tuh apa. Kamu ingin rumah seperti apa, ukurannya besar atau kecil, kira-kira ruangannya butuhnya apa, kelengkapannya apa gitu. Itu kan jadi menuangkan dalam bentuk imajinasi ke bentuk real, dari abstrak ke konkret. Dan itu jadi saya pun belajar, oh ternyata ide anak-anak tuh berbeda-beda. Ada yang pengen rumahnya besar kayak istana, ada yang pengen rumahnya tingkat, ada yang nggak apa-apa rumahnya kecil tapi ada kolam renangnya, ada ruang bermain. Dan dari situ juga belajar, oh ya semua orang punya ide, semua orang bisa menuangkan dan punya daya imajinasi yang berbeda, jadi pasti hasilnya juga beda. Kemudian berjalan waktu lagi, belajarlah bahwa ya sebenarnya karena ini adalah pembelajaran tentang matematika dasar, kenapa nggak kita ajari dulu nih tentang pemahaman pengenalan bentuk dikuatkan. Kalau bentuk-bentuk ini mereka kuat, toh nanti akan terpakai di SD-nya, termasuk juga dalam proses pembangunan gitu. Jadi saya sendiri belajar bukan cuma tahap belajar, tapi juga tahap mengenalkan fungsi balok dan bermain pembangunannya kepada anak. Untuk contoh bagaimana membangun kemampuan anak dalam pembangunan balok, misalnya anak ini di tahapan membangunnya masih menumpahkan semua bangunan di bawah. Oh iya teman-teman, lihat baloknya bisa disusun. Coba lihat Bu Ita menyusunnya. Jadi saya ambil nih baloknya misalnya 2. Nah, lihat disusun sudah jadi susun. Siapa yang bisa bantu susun? Nanti anak itu akan susun sesuai dengan ide dia. Mungkin antar nyusun ke samping, oh dia yang menyusun ke samping, ini juga bisa disusun ke atas. Siapa bisa susun ke atas? Tambahkan ke atas. Jadi ada arahan untuk anak-anak yang memang belum paham bagaimana bentuk bangunan, karena di awal pijakan, ada namanya pijakan main baloknya, saya akan kasih contoh bagaimana membuat pondasi. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ini anak sudah membuat satu bangunan yang besar tapi masih kosong, jadi distimulus, kamu bikin bangunan apa? Aku bikin rumah Bu Ita gitu. Baik, di mana tempat keluar masuknya rumah? Pakai pintu Bu Ita. Iya pintu. Di mana pintunya? Di sini Bu. Oke, di sini ada pintunya. Ada apa lagi kira-kira di rumah? Ada TV Bu. Boleh tambahkan TV. Ada apa lagi? Ada tempat tidur Bu. Oh iya, tambahkan. Ada apa lagi kira-kira di rumah? Apakah ada tempat untuk ibu memasak? Ada Bu. Ya, namanya apa? Dapur. Ada apa di dapur?
Ada kompor, boleh ditambahkan. Boleh ditambahkan dengan menggunakan balok, atau juga mereka membuat gambar yang sudah disediakan alat tulisnya. Gitu. Terus yang selanjutnya ada juga yang sudah membuat bangunan, ada perabotannya, mereka belum memisahkan antar ruangan. Nah itu juga dikasih pijakan. Apakah kamar kamu dengan ruangan lain dipisahkan dengan tembok? Ya, tembok dipisahkan dengan tembok. Seperti di sekolah nih, tembok Bu Ita dengan dapur itu terpisah. Jadi Bu Ita tidak bisa lihat di dapur seperti apa. Nah, dipisahkan ya dengan tembok. Itu juga berlaku ketika membangun atap. Karena rumah yang besar, anak akan sulit membangun atap kalau tidak punya pondasi-pondasi berupa batasan-batasan ruangan. Jadi itu yang dibangun ya anak. Intinya kalau kita mau ngajarin anak, kita juga harus terus belajar supaya kita paham. Kayak bangunan tinggi, apa sih yang harus dilengkapi dari bangunan tinggi? Oh teman-teman, kalau kita mau naik ke lantai atas, bagaimana caranya? Naik tangga Bu Ita? Ya bisa tangga, bisa apa lagi? Lift Bu, ya lift, apa lagi? Eskalator Bu, ya. Apa perbedaannya? Mereka jadi tahu. Oh, kalau eskalator biasanya di mall. Apakah ada eskalator di rumah? Tidak ada. Nah, jadi bukan cuman menggali pengetahuannya juga sih, tapi juga komunikasinya, kemampuan berpikir anaknya. Jadi oh iya, nggak mungkin kan rumah dikasihnya eskalator kalau rumah cuma kecil. Kalau yang jujur, ini pengalaman pernah anak-anak nih main balok, karena alasnya bersisian dan ruangannya juga cukup dekat gitu ya antar alas. Ada yang ketika beres-beres, misalnya beres-beres di alas yang lingkaran, tapi ada satu balok dia nggak bereskan gitu. Loh, kenapa ini nggak kamu bereskan? Cuma satu, itu bukan punya aku Bu, aku nggak ambil itu. Benar, tapi ini ada di lingkaran. Benar, aku nggak ngambil itu bukan punya aku. Terus baru saya tanyakan, siapa teman-teman yang ambil balok ini? Terus oh itu punya aku Bu, aku sih ngambil, tapi kok ada di situ ya gitu. Padahal kan dia alasnya berbeda gitu. Oh mungkin tertendang atau mungkin kelempar saat kamu beres-beres, iya kali ya. Tapi temannya tidak merasa bahwa enggak, itu bukan punya aku nggak merasa ambil balok itu. Jadi segitunya dia mengungkapkan kejujuran, temennya juga iya sih aku yang ngambil, tapi masa iya sampai ke sana gitu. Munculnya di situ kejujuran anak-anak gitu. Dan akhirnya ya siapa yang mau membantu temannya kalau memang sama-sama yakin tidak mau. Oke lah, kalian punya pendapat sendiri, punya argumen yang kuat, jadi tawarkan siapa yang mau bantu beramal menyimpan balok ini. Ya udah deh aku. Nah itu, jadi muncul di kejujuran di situ. Terus yang kedua, hormat. Salah satu yang diajarkan di Batu Tulis itu adalah aturan yang kuat, terutama kayak izin. Jadi ada teman mau bantu, boleh dia bantu, tapi nggak bisa dia sembarangan main ambil bawa punya teman. Dia harus izin dulu sama pemiliknya. Aku mau bantu kamu, boleh nggak gitu. Karena tidak semua anak mau dibantu temannya. Itu yang menarik. Nggak semua orang mau dibantu. Ada kalanya dia aku bisa selesaikan sendiri, jadi biarkan aku selesaikan. Ada juga yang aku senang banget dibantu, boleh gitu. Karena itu penting untuk menjaga perizinan, menghormati barang milik orang lain walaupun tujuan kita baik. Jadi selalu izin, itu yang dibangun. Yang cerita saya yang tadi juga sering muncul, yaitu bagaimana anak berbagi alas. Dengan jumlah anak yang banyak, ada yang satu alas isinya 4 orang, ada yang isinya 3 orang. Kalau kita tidak menghormati temannya, ya alasnya kita mau bikin bangunan yang besar, nggak peduli sama temannya. Karena dibangunlah sehormat, alas ini untuk 3 orang. Bagaimana caranya supaya kamu bisa membangun, teman-temanmu pun bisa membangun? Apa mau main kerjasama, main bangunan yang sama, membuat bangunan yang sama, atau membuat sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri Bu. Kalau sendiri-sendiri bagaimana supaya semua dapat kesempatan? Nah
itu akhirnya menghormati teman juga. Jadi oh iya, temannya cuma dapat tempat sedikit, aku perlu bergeser. Ada yang dia bangunnya besar gitu ya, saking enaknya bangun lupa dengan temannya mau bikin bangunan juga, ibu aku nggak muat gitu. Dengan kesadaran sendiri aku dia geser bangunannya supaya temannya bisa membangun juga. Ada pula anak yang sudah bisa membaca alas mana yang dia bisa buat bangunan besar, sehingga ketika dia dapat jatah nih alas yang besar, dia udah banyak yang pilih, tinggal alas yang kecil dia nggak mau. Nah dari situ muncullah ada teman yang muncul rasa kasih sayangnya kepada temannya dengan cara ya udah deh kamu di sana, aku yang pindah. Ada yang seperti itu juga. Itu muncul rasa kasih sayang dari anak. Kadang pun memang perlu distimulus. Batu Tulis itu buat saya jadi tempat belajar, laboratorium saya untuk mempraktekkan apa yang saya dapat. Batu Tulis juga jadi keluarga saya, karena dengan Batu Tulis saya jadi punya keluarga besar, yaitu teman-teman, rekan-rekan guru dan juga anak-anak. Anak-anak saya juga belajar di Batu Tulis. Jadi Batu Tulis itu punya kesan tersendiri buat saya dan keluarga terutama.